wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Apa kabar semuanya adik-adik? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama Islam yang kita yakini. Berdoa dimulai. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Berdoa selesai. Baik, untuk selanjutnya Pak Guru akan melakukan pengecekan kehadiran pada pagi hari ini dan alhamdulillah semuanya dalam keadaan hadir. Adik-adik siswa yang Pak Guru cintai dan banggakan, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai pernikahan dalam Islam. Tentunya mulai dari pengertian dalam Islam. Yang kedua, syarat pernikahan dalam Islam. Yang ketiga, rukun pernikahan dalam Islam. Yang keempat, hukum pernikahan dalam Islam. Dan yang kelima, hikmah ataupun manfaat pernikahan dalam Islam. Namun, sebelum kita mempelajari pernikahan dalam Islam, terlebih dahulu Pak Guru akan membacakan kompetensi dasar yang ingin kita pelajari pada materi ini. Pertama, meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Kedua, menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Ketiga, menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Dan yang keempat, menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, tentunya setelah mengikuti proses pembelajaran, diharapkan kepada peserta didik, adik-adik sekalian, dapat meyakini satu, kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang ketiga, menjelaskan ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Dan yang keempat, dapat menjelaskan dalil-dalil tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Adik-adik sekalian, kita akan masuk pada pembahasan pernikahan dalam Islam. Pengertian pernikahan, nikah berasal dari kata bahasa Arab, yaitu nikahun, yang merupakan masdar dari kata kerja nakaha. Sinonimnya adalah tazawwaja, yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan atau pernikahan. Menurut bahasa, pernikahan ialah berkumpul atau bercampur, sedangkan menurut istilah dapat Pak Guru jelaskan sebagai berikut. Pernikahan secara istilah adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, sehingga melahirkan hak dan kewajiban di antara keduanya dengan menggunakan lafaz ijab kabul. Sementara dalam pengertian yang luas, pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin yang dilaksanakan menurut syariat Islam antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga guna mendapatkan keturunan. Adapun pengertian pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, yaitu satu, ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, dalam kompilasi hukum Islam atau KHI, pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat
atau mitsaqon gholizon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selanjutnya, adik-adik sekalian, hukum nikah dalam Islam itu ada 5. Pertama, mubah. Kedua, sunnah. Ketiga, wajib. Keempat, makruh. Dan kelima, haram. Baik, Bapak akan menjelaskan secara satu persatu. Hukum nikah pertama, yaitu mubah. Hukum nikah pertama ini kembali kepada hukum asal, yaitu hukum ini berlaku bagi seseorang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkannya menikah atau mengharamkannya. Yang kedua, hukum nikah yang kedua yaitu sunnah. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang memiliki bekal untuk hidup berkeluarga, mampu secara jasmani dan rohani untuk menyongsong kehidupan berumah tangga, dan dirinya tidak khawatir terjerumus dalam praktek perzinahan. Ketiga, hukum nikah ketiga yaitu wajib. Hukum ini berlaku bagi siapapun juga yang telah mencapai kedewasaan jasmani dan rohani, memiliki bekal untuk menafkahi istri, dan khawatir dirinya akan terjerumus dalam perbuatan keji, zina, jika hasrat kuatnya untuk menikah tidak diwujudkan. Yang keempat, hukum nikah keempat yaitu adalah makruh. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang belum mempunyai bekal untuk menafkahi keluarganya, walaupun dirinya telah siap secara fisik untuk menyongsong kehidupan berumah tangga, dan ia tidak khawatir terjerumus dalam praktek perzinahan hingga datang waktu paling tepat untuknya. Dan yang terakhir, hukum nikah yang kelima yaitu haram. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang menikah dengan tujuan menyakiti, mempermainkannya, serta memeras hartanya. Selanjutnya, syarat nikah. Syarat nikah itu, adik-adik sekalian, yaitu ada 6. Pertama, beragama Islam. Kedua, bukan mahram. Ketiga, wali nikah. Keempat, saksi. Kelima, sedang tidak ihram atau berhaji. Keenam, bukan paksaan. Selanjutnya, rukun nikah dalam Islam. Rukun nikah dalam Islam itu ada 5. Pertama, adanya mempelai laki-laki. Kedua, adanya mempelai perempuan. Ketiga, adanya wali nikahnya perempuan. Keempat, adanya saksi. Dan kelima, adanya akad. Perlu ditegaskan adik-adik sekalian bahwa apabila salah satu daripada rukun nikah ini tidak tercapai, maka rukun nikah ini dinyatakan tidak sah. Contoh, ya. Contohnya, adanya mempelai laki-laki. Yang kedua, adanya mempelai perempuan. Yang ketiga, adanya 2 orang saksi. Dan yang keempat, adanya akad ataupun ijab kabul. Namun, wali nikahnya perempuan tidak ada, maka pernikahan itu dinyatakan tidak sah. Selanjutnya, hikmah ataupun manfaat dari pernikahan itu sendiri ada 2. Pertama, hikmah bagi individu dan keluarga. Yang kedua adalah hikmah bagi masyarakat. Hikmah bagi individu dan keluarga paling tidak ada 3. Pertama, terwujudnya kehidupan yang tenang dan tentram karena terjalinnya cinta dan kasih sayang di antara sesama sesuai dengan Quran surah Ar-Rum ayat 21. Kedua, dengan adanya pernikahan, maka tujuan daripada syariat tentang nikah tercapai, yaitu menjaga keturunan. Yang ketiga, pernikahan tidak saja hanya menjalankan hak dan kewajiban bagi suami istri yang terpenuhi, akan tetapi rasa saling mengerti di antara keduanya pun harus dipahami. Yang kedua, hikmah bagi masyarakat paling tidak ada 2. Pertama, terjaminnya ketenangan dan ketentraman anggota masyarakat, karena dengan pernikahan, perbuatan-perbuatan maksiat yang biasa dilakukan di masyarakat yang belum menikah akan berkurang. Itu pertama. Kemudian yang kedua,
dapat memperkuat tali persaudaraan tentunya, dan menumbuhkan rasa cinta serta kasih sayang dan tolong-menolong di antara sesama masyarakat. Sebagai kesimpulan kita pada hari ini, pertama, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, para ulama menyimpulkan bahwa hukum nikah tergantung pada kondisi seseorang. Apakah itu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Ketiga, yaitu syarat dan rukun pernikahan dalam Islam. Dan yang keempat, hikmah ataupun manfaat pernikahan antara lain menyelamatkan masyarakat dari kemungkinan maraknya perzinahan, dan syiar Islam akan semakin berkembang. Adik-adikku sekalian yang Pak Guru cintai dan banggakan, kiranya ini dulu yang dapat Pak Guru sampaikan. Dan marilah kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini kita tutup dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.